Polemik tentang Soekarno mencuat lagi. Kali ini mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato memperingati Hari Pancasila di alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur 1 Juni lalu. Yang menjadi polemik sebenarnya tidak terlalu substantif, yakni mengenai tempat kelahiran Soekarno. Arus pendapat mengenai tempat kelahiran Soekarno sekarang bercabang. Satu pendapat menyebut Blitar, pendapat lain bersikukuh Surabaya lah tempat lahir Soekarno. Untuk mengurai sejarah tempat kelahiran Soekarno dan perspektifnya, saya mengundang sejarawan senior LIPI Asfi Warman Adam. Ya, kita dengar dulu apa pidato Jokowi di Blitar. Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran pertama kita, Bapak bangsa kita, penggali Pancasila, Bung Karno, hati saya selalu bergetar. Mas Afi, setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran proklamator kita, Bapak bangsa kita, Bung Karno, hati saya selalu bergetar. Kota kelahiran proklamator kita. Ini adalah pidato atau cuplikan pidato Presiden Joko Widodo, lalu kemudian menjadi sangat ramai, terutama di medsos tentang tempat kelahiran ini. Pandangan Anda tentang keramaian ini apa? Iya, ini menurut saya membuka pintu menjadi alasan untuk kita meluruskan sejarah Bung Karno secara khusus dan sejarah bangsa ini secara umum gitu. Karena kesalahan ini bukan hanya persoalan kota, tetapi juga persoalan yang lain mengenai sejarah Bung Karno gitu. Bukan jadi saja ada soal hikmahnya kota, gitu. Ya. Tetapi juga sejarah yang lain mengenai Bung Karno. Ada hikmahnya. Selain hikmah untuk melihat kembali jadi pintu masuk, apalagi? Iya juga bahwa kita ya tidak boleh mengabaikan sejarah ini. Seyogianya pidato presiden itu diperiksa, dibuat secara seksama karena ini disampaikan oleh orang nomor 1 di Indonesia dan itu didengarkan oleh bangsa gitu. Jangan sampai terulang lagi kesalahan semacam ini. Jadi walaupun ini mungkin kategori terpeleset begitu, tetapi penting artinya untuk sebuah sejarah, bukan? Karena apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin itu juga bagian dari mungkin pada satu saat menjadi legitimasi sejarah yang juga bisa diperdebatkan. Iya, dan itu akan dicatat dalam sejarah bahwa seorang presiden pernah kepleset di dalam mengucapkan atau mengatakan tentang kelahiran presiden yang pertama di Indonesia. Tetapi kan salah satu stafnya itu Mas Soekardiri Nakit sudah mohon maaf, minta maaf. Dialah yang menyampaikan sebuah informasi yang salah kepada presiden. Artinya pada saat ini juga sudah ada ralat sebetulnya bahwa tempat kelahiran Blitar sebagai tempat kelahiran, kota kelahiran Bung Karno yang kemudian membuat Presiden Jokowi bergetar begitu hatinya, itu adalah sebuah kekeliruan. Saya bisa memaklumi dalam arti bahwa kekeliruan ini bukan datang tiba-tiba gitu. Karena di internet itu di sebagian item kita lihat memang disebutkan di Blitar. Tapi di mana sumbernya? Siapa yang menyebabkan penggantian atau pertukaran kota itu? Nah, saya pada tahun 2012 itu meluncurkan buku saya, Bung Karno dan Kemeja Ero, di Museum Kebangkitan Nasional. Dan di sana saya melihat foto Bung Karno dan di bawahnya tertulis lahir di Blitar. Lahir di Blitar itu Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional yang selalu dikunjungi oleh anak sekolah, oleh guru dan menjadi rujukan gitu. Nah, barangkali ini salah satu sumber ya, awal dari bermulanya kesalahan ini gitu. Nah, untungnya sekarang setelah saya sampaikan kepada kepala museum itu diadakan perbaikan, tapi ternyata perbaikan itu hanya sekedar ditempelkan. Ditempel. Kita bisa lihat bagaimana tempelan pada sesuatu yang salah di Museum Kebangkitan Nasional. Saya tertarik dengan apa yang Anda katakan bahwa kesalahan ini tidak tiba-tiba. Saya juga berpikir bahwa ini juga tidak tiba-tiba karena makam Bung Karno ada di sana, lalu kemudian kita berpikir tempat kelahirannya pun di sana gitu. Ini kan cerita yang saya rasa itu tidak hanya ada di kepala beberapa orang, tapi di kepala banyak orang. Artinya sesuatu tempat pemakaman
yang entah bagaimana maksudnya dulu sampai di situ, walaupun Bung Karno mengatakan ingin dekat dengan ibundanya, tapi itu menimbulkan kesalahan penafsiran atau kesalahan dalam sejarah. Anda bilang tadi bukan sesuatu yang tiba-tiba. Iya, karena saya melihat ini dalam konteks desoekarnoisasi gitu, dan itu dilakukan paling tidak sejak tahun 67 ketika ada pertemuan Panglima se-Jawa tahun 67. Di situ mereka berikrar akan melakukan desoekarnoisasi. Desoekarnoisasi dalam arti menghilangkan segala sesuatu yang berbau Soekarno gitu. Jadi misalnya dipersoalkan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni, kemudian juga pada sebuah buku Pejuang dan Prajurit yang terbit tahun 85 yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto. Pada buku itu, pada foto tentang proklamasi, wajah Bung Karno itu dihilangkan. Nanti kita akan bicarakan lagi soal desoekarnoisasi ini, tapi kembali ke soal pemakaman tadi. Memang ada konteks sosial politik yang memungkinkan atau membuka penafsiran bahwa pada saat itu ada desoekarnoisasi, konteks sosial politiknya? Iya, karena apa? Karena kalau kita lihat surat wasiat Bung Karno, ada yang menyebutkan bahwa beliau ingin dimakamkan di Batu Tulis di Bogor. Betul. Ada yang menyebut bahwa beliau ingin dimakamkan di Kebun Raya di bawah pohon yang rindang atau di Bumi Parahyangan gitu. Tapi tidak pernah bahwa beliau memang cinta kepada ibunya, iya gitu. Tetapi kemudian Presiden pada saat itu melihat seandainya surat wasiat itu diikuti, Bung Karno dimakamkan di Bogor, mungkin dengan pertimbangan kondisi keamanan pada saat itu tidak kondusif gitu. Jadi sebagai sejarawan, pendapat Anda ini bisa saya katakan bahwa ini belum tentu kemauan keluarga, bukan pemakaman di Blitar. Keluarga sendiri tidak dimintai pendapat soal itu. Soeharto malah memanggil pimpinan politik, pimpinan partai politik dan meminta masukan, tetapi akhirnya Soeharto yang memutuskan Presiden Soekarno atau mantan Presiden Soekarno dimakamkan di Blitar. Dan juga jangan lupa bahwa Soeharto sendiri tidak ikut ke Blitar. Soeharto tidak menjadi inspektur upacara di sana dan meminta kepada orang lain, kepada Jenderal Panggabean untuk menjadi inspektur upacara di Blitar. Oke, Mas Hasbi, kita akan lanjutkan lagi.